Shalom, masih kembali lagi di channel YouTube Katolik Santuy. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas Santa Agatha. Nah, Santa Agatha lahir di Catania, Pulau Sisilia, pada pertengahan abad ketiga. Dan Agatha juga dibesarkan dalam keluarga kelas atas dan dalam iman Kristen. Agatha seorang putri bangsawan kaya raya yang berkuasa di Palermo atau Catania, Sisilia. Penderitaan sebagai seorang martir terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Decius. Penderitaan ini berawal ketika Agatha menolak lamaran Quintianus, seorang pegawai tinggi kerajaan Romawi. Mengapa Agatha menolak lamaran tersebut? Nah, karena ia telah berjanji untuk tetap hidup suci di hadapan Tuhan. Nah, akibat dari penolakan tersebut, Agatha lalu ditangkap dan dipenjarakan dengan maksud untuk mencemari kesuciannya. Namun, semua usaha itu gagal karena bantuan rahmat dari Tuhan. Agatha tetap menunjukkan diri sebagai mempelai Kristus yang teguh dan suci. Akhirnya Santa Agatha dihukum mati dengan cara disembelih. Ia ditikam dengan tombak di hadapan orang-orang banyak. Dan sebelum meninggal, ia meminta untuk keselamatan untuk mereka yang akan datang setelahnya. Karena dipercaya bahwa Agatha punya kekuatan untuk mencegah dan mengendalikan letusan gunung-gunung api Etna di Sisilia, ia kemudian dimuliakan dan dihormati sebagai pelindung manusia dari ancaman api. Santa Agatha menjadi martir pada usia 22 tahun. Pada usia 22 tahun menjadi martir. Nah, ketika Santa Agatha meninggal, dia tidak dikuburkan dengan tiba-tiba. Tubuhnya itu mengalami suatu perubahan yang aneh yang diyakini sebagai tanda-tanda kesucian dan keagungan hatinya. Karena itu, Santa Agatha dianggap sebagai santa pelindung para pejuang agama dan para martir. Santa Agatha sendiri diperingati pada tanggal 5 Februari di dalam gereja Katolik. Nah, apa yang dapat kita ambil dari contoh sikap dari Agatha tersebut? Yang pertama adalah Santa Agatha menolak untuk meninggalkan iman Kristen, meskipun ia dipermalukan dan dihukum mati. Nah, kita juga harus tetap teguh dalam iman kita dan tidak mudah terpengaruh oleh kesukaran atau tekanan dari luar. Santa Agatha berani menghadapi hukuman mati dengan tombak. Kita juga diharapkan harus berani menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup dengan percaya diri dan keyakinan. Selain itu, Santa Agatha dikenal sebagai seorang yang penuh kemurnian dan kesalehan. Kita juga harus berusaha menjadi orang-orang yang saleh dan berbudi pekerja. Santa Agatha memilih untuk menjadi pengemis untuk membiayai hidupnya. Kita juga harus berusaha memberikan pengabdian jiwanya untuk sesama manusia dan Tuhan. Santa Agatha tidak menyerah ketika ia dipermalukan dan dihukum. Kita juga harus tidak menyerah dan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan, namun terus berjuang percaya diri. Santa Agatha menghadapi kesulitan-kesulitan dengan sabar dan percaya diri ketika kita juga harus menghadapi kesulitan-kesulitan dengan baik, dengan cara kita harus berserah diri. Ya. Dengan demikian, kisah Santa Agatha ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, yaitu dengan tetap teguh dalam iman, berani menghadapi kesulitan, berani menghadapi tantangan,
terus saleh, pengabdian jiwanya yang selalu tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan dan selalu sabar dalam menghadapi kesulitan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengutamakan iman kita. Semoga pembahasan ini menjadi tambahan wawasan keimanan kita di dalam Gereja Katolik tentunya ya, tentang Santo Santa. Berkat Tuhan selalu menyertai kita, berkah dalam